Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma ma ba'd. Konfirmakumullah, sampai pada amalan penduduk surga dan penduduk neraka di halaman 23. Qala al-muallif rahimahullah, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun wa biqudratihi wa biiradatihi yanfudun." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari keturunan Adam alaihissalam, yaitu para manusia, menciptakan penghuni-penghuni surga. Jadi maksudnya penghuni surga itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan sebelum kita ada. Sebelum manusia ada, itu ketentuannya sudah Allah Azza wa Jalla tentukan. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun. Lalu mereka pun mengerjakan amalan-amalan surga. Orang-orang yang ditentukan akan masuk surga, maka di dunia pun akan selaras mereka melaksanakan amalan-amalan surga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditentukan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Wa biqudratihi wa biiradatihi yanfudun. Dan mereka pun menunaikan amalan-amalan tersebut menurut takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan iman terhadap takdir. Iman terhadap takdir. Dan keimanan terhadap takdir itu tidak akan sempurna kecuali dengan mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla alim, bahkan alim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui, kemudian dengan pengetahuannya Allah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendakinya dan Allah menciptakannya. Jadi walaupun manusia belum diciptakan, Allah tahu mereka akan mengerjakan apa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah mereka akan melakukan kemaksiatan ataukah ketaatan. Generasi setelah kita, generasi yang belum diciptakan, itu pun Allah Azza wa Jalla sudah menentukan apakah mereka akan masuk ke dalam neraka ataukah akan masuk ke dalam surga. Sebab Allah Azza wa Jalla mengetahui sesuatu yang akan datang. Kita sekarang belum punya cucu, Seandainya kita punya cucu, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh cucu kita nanti. Walaupun belum tercipta. Walaupun belum tercipta. Semua itu diatur berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ilmu Allah, berdasarkan keadilan Allah, bukan berdasarkan kezaliman atau kejahilan, tidak. Semuanya diciptakan berdasarkan ilmu dan juga hikmah, dengan berdasarkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan kita sebagai hamba yang lemah terhadap hal yang gaib itu harus mempercayai ini semua tanpa membantahnya. Harus mempercayai ini semua tanpa membantahnya. Dan harus meyakini Allah Azza wa Jalla sangat adil, tidak zalim. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Dan sebagian keturunan Adam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk menjadi penghuni neraka. Waliyadzubillah.
Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah tidak menentukan kita sebagai ahlun nar. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla sudah menciptakan dari keturunan Adam alaihissalam sebagai penghuni neraka. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Allah menciptakan untuk mereka mata-mata yang tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Nah, kalau orang-orang tidak menggunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka bisa jadi mereka yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, mereka punya mata tapi mereka tidak melihat. Ya. Wa adzanan la yasma'una biha. Mereka pun punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar kebenaran-kebenaran yang disampaikan dalam syariat Islam. Ya, seperti orang yang buta dan seperti orang yang tuli. Adanya syariat seperti tiadanya bagi mereka yang sudah ditutup matanya dan juga ditutup telinganya. Ya. Wa quluban la yafqahuna biha. Dan mereka pun punya hati tapi tidak bisa berpikir. Nah, ini semuanya adalah ciri-ciri ahlun nar. Ya, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tidak mampu memahami. Ya, mereka lebih sesat daripada binatang. Ya, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya, untuk binatang mereka tidak salat, tidak zakat, tapi mereka tidak ada neraka. Sebab tidak ada akal pikiran untuk mereka. Dan mereka bukan makhluk yang terkena taklif. Berbeda dengan manusia, manusia adalah makhluk yang terkena taklif. Terkena beban syariat. Kalau kita tidak menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, maka kita terancam dengan neraka ini. Ya. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Nah, mereka itu terhalang daripada hidayah. Terhalang daripada hidayah. Maka hidayah itu harus senantiasa diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita harus senantiasa meminta hidayah. Maka dalam setiap salat ada satu doa yang terus-menerus harus kita katakan, yaitu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah untuk meniti siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim di antara tafsirnya yaitu al-Islam. Maka ihdinas siratal mustaqim artinya ya Allah, berikanlah aku petunjuk untuk meniti Islam. Atau siratal mustaqim artinya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga maknanya ya Allah, berikanlah aku petunjuk untuk meniti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau siratal mustaqim artinya dua sahabat Rasul yang paling mulia yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu anhuma. Sehingga maknanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah aku hidayah untuk meniti jejak dua sahabat Rasulmu yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Karena kebaikan sahabat itu bisa terwakili dengan kedua sahabat yang paling mulia ini. Ya. Nah, maka kita harus meminta hidayah. Adapun ahlun nar fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Ya. Mereka adalah orang-orang yang tertutup, terhalang dari hidayah. Dan hidayah ada dua, ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Mereka itu terhalang dari hidayatul taufik. Ya. Dan kita ya moga-moga diberikan oleh Allah dua hidayah ini, hidayah taufik dan hidayatul irsyad. Ya. Hidayatul irsyad itu adalah ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan hidayatul taufik adalah bimbingan Allah kepada hati manusia, sehingga manusia itu bisa melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Wa bi a'mali ahli nari bisabiqi qadrihi ya'malun, dan mereka melaksanakan amalan-amalan ahlun nar dengan takdir ya yang sudah ditentukan sebelumnya.
Nah, Allah Azza wa Jalla yang menentukan takdir ahlun nar sehingga mereka menjadi penduduk neraka. Itu berdasarkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kita harus merenungkan untuk memahami hal ini, ya, kita harus merenungkan tentang keadilan Allah Azza wa Jalla, dan Allah sama sekali tidak zalim. Jangan sesekali kita menuduh Allah zalim ketika menentukan ahlun nar, ya, penduduk neraka sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sama sekali Allah Azza wa Jalla tidak zalim. Seluruh perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang sangat mulia, penuh dengan keadilan dan ilmu serta hikmah. Ya. Ini hal yang gaib yang kita harus mencukupkan dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak puas dengan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah, lantas kita ngelantur akal pikiran kita, maka kita bisa gila dibuatnya, dan kita akan menjadi ahlul bid'ah, imma qadariyah wa imma jabariyah. Ya. Kita bisa masuk ke dalam qadariyah atau jabariyah kalau kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang Allah Azza wa Jalla jelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ikhwan rahimakumullah, di poin ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pertama, penduduk surga dan penduduk neraka itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum diciptakannya Adam. Ya, sebelum diciptakannya manusia. Ya, karena Allah Azza wa Jalla Maha tahu terhadap siapapun, ya, dan apapun yang diamalkan oleh seseorang. Itu Allah Maha tahu. Maka Allah Azza wa Jalla langsung menentukan, dan ini menunjukkan betapa agungnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang akan terjadi. Ya, walaupun hal itu belum ada, maka Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan Allah tahu sesuatu yang tidak akan terjadi seandainya hal itu terjadi. Ya. Nah, ini itu menjadi keimanan bagi ahli sunnah wal jamaah. Nah, di sini saya pun ingin menerangkan tentang, karena ini berkaitan dengan surga dan neraka. Ya, Allah sudah menentukan penduduk surga dan penduduk neraka. Kita ingin mencoba mendalami tentang apa itu surga dan apa itu neraka. Ya. Setelah kita meyakini bahwa penduduknya sudah ditentukan, maka kita akan mengetahui tentang apa itu surga dan apa itu neraka. Pertama, dari sisi letak, ya, di mana surga itu berada dan di mana neraka itu berada. Ya, untuk surga letaknya disepakati, ya, oleh kaum muslimin bahwa surga berada di atas langit ketujuh, di samping Sidratul Muntaha. Itu adalah letaknya surga, jauh sekali, ya, di atas langit ketujuh, di samping Sidratul Muntaha, di bawah Arsyur Rahman. Itu surga. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 15, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Ya, jadi Rasul pernah melihat Jibril alaihi salam di kesempatan yang lain di samping Sidratul Muntaha, dan di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga sebagai tempat kembali orang-orang yang bertakwa. Ya, itu letaknya. Kemudian tentang berapa jumlah derajat surga. Ya. Para ulama ada yang mengatakan bahwa derajat surga yaitu mi'atu darajah, baina kulli darajatin wal ukhra kama baina samai wal ard. Jadi ada 100 tingkatan surga, dan jarak antara tingkat pertama ke tingkat kedua, ya, itu seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi berapa tingginya surga itu? Ya, ada 100 derajat, 100 tingkatan. Tingkat pertama dengan kedua, tingkat kedua dengan ketiga, itu berbagai tingkatan
itu jaraknya antara langit dan bumi. Itu sangat tinggi sekali. Ya. Semuanya ada 100 derajat. Ini berdasarkan apa yang disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina darajatain kama baina samai wal ard." Ya. Sesungguhnya ya, di surga ini ada 100 derajat yang Allah Ta'ala sediakan untuk para mujahid di jalan Allah, dan di antara 2 derajat itu sejarak langit dan bumi. Walaupun ini dikhilafkan, ada juga yang mengatakan bahwa derajat surga atau tingkatan surga itu sejumlah ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau 100 derajat ini khusus disediakan untuk para mujahid fisabilillah. Ya. Jadi untuk para mujahid fisabilillah itu langsung naik derajat ke 100. Ya. Kalau tidak, maka setiap ayat Al-Quran adalah derajat. Karena akan dikatakan nanti kepada sahabat Al-Quran, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri suratin taqra'uha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan kepada penduduk surga, bacalah. Ya, dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah dan naiklah. Karena kedudukanmu itu sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Nah, ketika seseorang mampu menyelesaikan seluruh ayat, maka dia akan berada di derajat tertinggi. Kalau kita bisa membaca 20 ayat, 30 ayat, 100 ayat, maka di situ kita akan berhenti. Ya. Didorong dinaikkan oleh tangga-tangga Al-Quran. Oleh derajat-derajat Al-Quran. Nah, maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa derajat surga itu sesuai dengan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. 6.200 lebih. Ya, 200-nya dikhilafkan setelah 200 ke sana. Ya, 6.200 ayat lebih yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi keterangan 100 derajat ini khusus untuk para mujahid fisabilillah. Ya. Nah, kemudian apa surga yang paling tinggi? Ya, maka dikatakan bahwa a'lal jannah al-firdaus. Surga tertinggi itu ada yang namanya firdaus. Wa fawqahul arsh, dan di atas surga firdaus itu adalah arsyur rahman. Ya. Jadi kalau surga di bawah level firdaus, atapnya adalah surga juga. Tapi kalau firdaus itu atapnya arsyur rahman. Ya, atapnya arsyur rahman. Karena ini yang tertinggi. Ya. Wa minhu tafajjara anharul jannah, dan dari firdaus inilah mengalir sungai-sungai surga. Sumbernya adalah firdaus. Ya. Jadi hulunya itu, sumber airnya itu adalah firdaus. Ya. Baru dari firdaus itu mengalir ke surga-surga yang berada di bawahnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, fa idza sa'altumullaha fas'alul firdausa. Rasul mengatakan kalau kalian meminta kepada Allah, maka mintalah firdaus. Ya, jadi mintalah surga yang tertinggi. Sebab kaum muslimin diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta untuk meminta yang tinggi-tinggi, jangan meminta yang rendah-rendah.
Ya, jangan hanya meminta keduniaan saja. Minta rumah yang besar, istri yang cantik, ya, kafalah yang besar. Hanya itu saja tidak. Kesehatan tidak. Minta firdaus. Ya, jangan meminta yang rendahan, tapi minta yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Sebab Allah Azza wa Jalla ketika meminta yang besar itu tidak akan pernah habis perbendaharaannya. Ya, Allah tidak akan pernah habis kekayaannya. Minta firdaus. Hah? Contohnya kalau untuk firdaus, Allahumma inni as'alukal firdausal a'la, misalkan. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga firdaus yang tertinggi. Ya, minta itu kepada Allah Azza wa Jalla. Atau secara umum kita meminta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung kepadamu dari nerakamu. Ya. Ya. Jadi fa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Kalau kalian meminta Allah, maka mintalah firdaus, fa innahu awsatu al-jannah wa 'alal jannah. Karena firdaus itu adalah pusatnya surga. Ya. Pusatnya surga. Wa 'alal jannah, dan surga yang tertinggi. Jadi surga itu ada pusat surga, ada pinggiran surga. Pusat surga lebih mahal daripada pinggirannya. Ya. Sama sebuah kota juga, kota Bogor ada pusat Bogor, ada pinggiran Bogor. Ya, pusat Bogor itu mahal tuh tanahnya tuh. Ya, ratusan juta per meternya. Pinggiran Bogor ratusan ribu per meternya. Gitu ya. Jadi beda. Kalau minta surga maka mintalah firdaus, karena dia adalah pusat surga dan juga surga yang tertinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga firdaus itu adalah arsyur rahman. Wa minhu tafajjara anharul jannah, dan dari firdaus inilah mengalir sungai-sungai surga. Ya. Nah, kemudian tentang jumlah pintunya, itu adalah 8. Ya. Ini sebagaimana hadis dari Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil jannati samaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Ya. Fiha babun yusamma rayyan la yadkhulu illa shaimun. Di dalamnya ada sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan, dan ini adalah satu pintu khusus untuk orang-orang yang pandai berpuasa. Ya, itu Rayyan. Ya. Jadi semuanya ada 8. Dan pintu-pintu surga itu biasanya dinamai dengan nama-nama amal salih. Rasul mengatakan ada bab namanya babus shadaqah, pintu sedekah. Ada babus shalah atau pintu salat. Ada babul jihad, pintu jihad. Ada babur rayyan. Ya, Allah Azza wa Jalla menyediakan 8 pintu surga karena memang amalan seseorang itu berbeda-beda. Kalau orang tersebut hebat dalam puasanya, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu rayyan. Ya. Kalau orang puasanya biasa saja, hanya Ramadan, yang lain tidak dilaksanakan, tapi dia hebat dalam salatnya, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babus shalah. Ahli salat dia. Kalau orang salatnya biasa saja, bukan ahli salat, hanya 5 waktu saja, tidak melaksanakan yang sunnah-sunnahnya, tapi dia ahli sedekah. Selain zakat mal, zakatul fitri, dia sedekah. Ada harian, mingguan, bulanan, dia
lancar bersedekah, maka dia akan masuk surga melalui babus sedekah. Kalau sedekahnya biasa saja, salat biasa saja, saum biasa saja, tapi dia pertama dalam jihad, maka dia akan masuk ke dalam babul jihad dan lain-lain. Ya, maka kita harus mempersiapkan kira-kira mahar apa yang akan kita bayar. Ya, mahar apa yang akan kita gunakan untuk masuk ke dalam surga? Apakah kita cenderung pada salat atau saum atau jihad atau sedekah? Ya. Nah, di surga ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan segala kesenangan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terdetik dalam hati manusia. Silahkan khayalkan bagaimana keindahan surga, tapi surga akan lebih indah daripada itu semua. Kita azan dulu. Oh, belum ya? Lebih cepat ya? Baik. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, adapun tentang neraka, ini letaknya, sebagian ulama ada yang mengatakan ya fil ardis sabi'ah. Ini yang dinukil dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berada di bawah bumi, di lapisan bumi yang ketujuh. Ya. Jadi kalau surga tinggi, kalau neraka rendah. Kalau surga disepakati letaknya di atas aras, di bawah aras, di samping Sidratul Muntaha. Kalau neraka dikhilafkan. Sebagian ulama mengatakan wallahu a'lam. Mereka tidak menentukan karena tidak ada nas yang sahih dan sharih yang mengatakan bahwa letak surga itu ada, letak neraka itu ada di bawah bumi yang ketujuh. Tapi ini pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ketika surga itu berdarajat, neraka itu berdarokat. Jadi kalau derajat itu 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya derajat. Kalau darokat, ya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Terus ke bawah, itu namanya darokat. Ya, jadi kalau surga darajat, kalau neraka darokat. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darki al-asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di darokat terendah dari neraka. Ya, kalau Nabi Muhammad di darajat tertinggi dari surga, kalau orang munafik di darokat ya terendah dari neraka. Fid darki. Darkun itu mufrad, jamaknya darokat. Ya. Jadi fid darki al-asfal minan nar. Itu orang-orang munafik. Dia akan menghuni neraka yang paling pedih, neraka yang paling bawah. Ya, sebab semakin bawah itu semakin pedih nerakanya, sebagaimana surga semakin tinggi semakin nikmat surganya. Ya. Untuk jumlah pintunya ini berbeda. Kalau surga tadi 8, kalau neraka jumlahnya 7. Ini berdasarkan dalam surah Al-Hijr ayat 44, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Jadi neraka itu mempunyai 7 bab, 7 pintu. Dan setiap pintu akan mendapatkan ya ada golongan tertentu yang sudah Allah Azza wa Jalla tentukan. Tidak sama nerakanya orang-orang kafir asli dengan orang-orang munafik. Tidak sama neraka orang yang memerangi Islam dengan orang yang tidak memerangi Islam. Itu tidak sama, walaupun kafirnya mereka sama-sama kafir, tapi berbeda level kekufuran mereka. Ya, ini. Nah, al-farqu baina nari dunya wa naril akhirah. Kita mengenal kalau nar itu kan api ya. Nah, nar itu ada narul dunia, ada narul akhirah. Ada api dunia, ada api akhirat. Nah, perbedaannya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Bahwa api kalian adalah satu ya dari 70 api jahannam. Jadi api jahannam itu
69 kali lipat lebih panas atau 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Ya, seandainya manusia disiksa dengan api dunia, maka itu pun cukup untuk menyakitinya. Bagaimana dengan api neraka? Waliyadzubillah. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bahwa beriman terhadap surga dan neraka itu bisa terrealisasikan dengan 3 hal. Yang pertama, al-i'tiqadul jazim bi annahuma haq wa annal jannah darul muttaqin wan nar darul kafirin wal munafiqin. Jadi keyakinan pertama yaitu meyakini bahwa keduanya hak, keduanya ada. Ya. Dan surga adalah tempat untuk orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka untuk orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Itu harus menjadi keyakinan. Ya, harus menjadi keyakinan di dalam hati kita. Seluruh orang kafir masuk neraka. Ya, sebaik apapun dia di dunia ini, ya, tetap dia adalah ahlun nar. Ya, Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan dia ke dalam nar, ke dalam neraka. Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu kering, maka akan kami ganti dengan kulit yang basah agar mereka merasakan azab. Sebab kulit ini kalau sudah kering karena kebakar, maka indera perasa yang ada di kulit ini akan menjadi hilang. Ya. Kalau sudah hilang kulitnya, maka tidak terasa lagi walaupun dibakar bolak-balik. Ya. Ya, ikan kalau bolak-balik kalau sudah kering itu nggak akan kerasa walaupun dibolak-balik dalam api. Tapi Allah untuk menyiksa manusia-manusia kafir, setiap kulitnya gosong, hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, basah lagi. Nempel lagi indera perasanya itu. Bakar lagi. Ya. Badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, agar dia merasakan azab. Ada seorang dokter spesialis kulit, dia tahu tentang sifat daripada kulit manusia. Bagaimana indera perasa itu ada di kulit kita itu. Kalau kita terbakar dan kulit kita masih hidup, ini akan sangat panas sekali. Tapi kalau ini sudah gosong, maka tidak akan lagi terasa panasnya. Kalau sudah hangus, ya, maka orang tersebut masuk Islam setelah membaca ayat ini. Ya, membenarkan apa yang dia ketahui. Jadi apa yang dia ketahui ternyata didahului oleh ayat Al-Quran. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Walladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Nah, yang kedua, ya, untuk mengimani surga dan neraka yaitu i'tiqadu wujudihima al-an. Keyakinan bahwa keduanya ada saat ini. Ya, ini menjadi akidah. Surga dan neraka sudah ada. Sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman tentang surga dalam surah Ali Imran ayat 133, mu'iddat lil muttaqin. Ya, kemudian Allah berfirman tentang orang-orang kafir, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 24, mu'iddat lil kafirin. Jadi kalau surga uiddat lil muttaqin, kalau neraka uiddat lil kafirin. Arti uiddat yaitu sudah disediakan. Artinya keduanya ada. Ya. Nah, satu hari Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ittala'tul jannah, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa tala'tu finnar, fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melihat ke surga. Dan ternyata aku melihat mayoritas penduduknya adalah orang-orang fakir. Aku pun melihat neraka.
dan ternyata aku melihat mayoritas penduduknya adalah wanita. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ini Rasul sudah melihat surga, sudah melihat neraka. Artinya saat ini sudah ada. Dan keyakinan ini berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan surga dan neraka belum ada. Nanti diciptakannya setelah hari kiamat. Itu keyakinan mereka. Tapi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan ayat dan hadis ini ya meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Ya. Nah yang ketiga, i'tiqad dawamihima wa baqaihima. Keyakinan tentang keabadian keduanya. Ya. Annahuma la tafniyani wa la yufna man fihima. Surga dan neraka tidak akan pernah fana. Dan orang-orang yang di dalamnya juga tidak akan pernah fana. Ya. Kalau keabadian surga itu disepakati oleh seluruh ulama. Tapi keabadian neraka itu dikhilafkan. Ya, jumhur ulama mengatakan abadi. Ya, sebagian kecil ulama mengatakan tidak abadi. Tapi yang benar keduanya adalah abadi. Ada juga orang yang meyakini bahwa surga dan neraka tidak abadi. Nah, ini kebid'ahan yang menyeleneh. Ya, ada sebuah buku judulnya Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Ya, wallahu alam saya agak lupa karangan siapa, Agus Mustafa kalau tidak salah. Ya, Agus Mustafa. Ya, ternyata akhirat tidak kekal. Banyak orang-orang yang mengirimkan surat, ya membantah buku itu lewat internet. Tapi kemudian mengeluarkan buku yang kedua, ya ternyata akhirat masih tidak kekal. Gitu ya. Iya. Itu karena subhat sufi. Jadi dia hanya meyakini bahwa ya yang kekal hanyalah Allah Azza wa Jalla. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalilnya. Dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi kalau surga dan neraka itu tidak kekal, yang kekal adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa surga dan neraka itu kekal, dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Kekal. Ya. Jadi kalau Allah kekal li zatihi, kalau surga dan neraka kekal li ghairihi. Jadi dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dalilnya banyak. Ya, dalam surah An-Nisa Allah Azza wa Jalla berfirman tentang surga, khalidina fiha ya dzalikal fawzul azim. Mereka kekal di dalamnya dan itu adalah kesuksesan yang besar. Kemudian tentang neraka Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan neraka dan mereka kekal di dalamnya secara abadi. Ya. Nah, kemudian yang sangat mengerikan ini yaitu peristiwa pemenggalan kematian. Ya, ini hal yang sangat mendebar-debarkan. Ya, terutama penduduk neraka. Ini kesedihan yang luar biasa. Mereka ingin mati, tapi ternyata kematian pun dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Harapannya menjadi kosong, hampa. Ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudkhilullahu ahlal jannatil jannata wa ahlan narin nar. Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Tsumma yaqumu muadzinun bainahum fayaqul. Kemudian ada yang menyeru di antara surga dan neraka dan mengatakan, ya ahlal jannati la maut wa ya ahlan nar la maut.
kullun khalid fima huwa fihi. Ya, wahai penduduk surga tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka tidak ada lagi kematian, dan seluruhnya akan tetap sebagaimana saat ini berada. Gembira penduduk surga karena mereka tidak akan pernah lagi mati dan tetap kekal dengan kesenangan-kesenangan. Dan sangat sedih sekali penduduk neraka karena mereka tidak akan pernah lagi keluar dari neraka. Tidak akan pernah lagi mati. Tidak ada harapan lain kecuali siksaan dan siksaan. Terus siksaan dan siksaan tidak pernah berhenti, waliyadzubillah. Yang terakhir, ini ada buah. Ya, buah keimanan terhadap hari akhir, terutama surga dan neraka. Yang pertama, al-hirsu ala ta'atillah, raghbatan fi thawabi dzalikal yaum. Kita harus semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berharap pahala dari Allah, dan juga berharap agar kita dijauhkan dari azab Allah Azza wa Jalla. Itu harapan kita. Ya, jadi ibadah kita memang tujuannya untuk mendapatkan surga. Ibadah kita yang dilakukan memang tujuannya untuk jauh dari neraka. Tasliyatul mu'min amma yafutuhu min na'imid dunya wa mata'iha bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Yang kedua, yaitu membaca surga atau neraka, kenikmatan surga, itu adalah sebagai bentuk hiburan bagi orang mukmin, ya, hiburan dari sesuatu yang mungkin kita tidak mungkin mendapatkan di dunia, tapi di akhirat insya Allah kita mengharapkannya. Ya, istri kurang cantik misalkan, di sana akan ada yang lebih cantik lagi. Ya, istri pemarah, di sana tidak akan pernah marah. Ya, itu. Jadi sesuatu yang tidak kita dapatkan di dunia akan mendapatkan di akhirat. Ya, hanya satu, di sana bisa 2 minimal. Ya, atau 72. Ya, rumah sempit gitu ya, dunia. Kita tidak mendapatkan rumah gedong, kita tidak mendapatkan rumah yang mewah gitu kan. Kita mengharapkan rumah di sana. Ya, yang atapnya saja 100 kilo lebih, 60 mil. Itu atapnya. Atap rumah kita paling 2 meter, 3 meter. Atap sana sampai 100 kilo lebih. Ya, temboknya dari emas dan perak. Jadi sabar. Kalau kita tidak mendapatkan rumah yang mewah di dunia, yang sederhana nggak apa-apa, tapi kejar yang ada di sana. Ya, makanan di dunia bikin sakit perut, misalkan. Ya, tidak bisa sembarang makan, nggak ada duit untuk beli makan. Kejar akhirat. Di sana ada makanan-makanan yang sangat nikmat. Ya, ini hiburan. Jadi kalau kita baca surga itu adalah hiburan bagi orang-orang yang beriman. Yang terakhir yaitu istis'aru kamali adlillahi ta'ala haitsu yujazi kullan bi amalihi ma'a rahmatihi bi ibadihi. Yaitu kita merasakan bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Ya, jadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu bukan karena kezaliman dari Allah, tapi karena keadilan Allah. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam surga itu dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.